Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat dan taufiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Kita bersyukur kepadanya yang telah senantiasa menganugerahkan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari agama, yang dengan itu kita akan bisa berupaya memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita, ibadah kita, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah seorang hamba akan mencapai kebahagiaan yang abadi di dunia apalagi di akhirat nanti. Alhamdulillah, ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk melanjutkan rangkaian pengajian kita membahas tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 pertemuan yang lalu, secara ringkas dan secara umum, saya telah menjelaskan keutamaan dan keagungan serta tingginya kedudukan ilmu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, serta beberapa kaidah-kaidah umum dan ringkas seputar permasalahan yang sangat penting dalam agama ini. Maka insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha indah, beserta sekelumit dari penjelasan tentang kandungan maknanya secara bahasa, kemudian bagaimana para ulama menjelaskannya, serta bagaimana atau apa faedah, manfaat, pengaruh positif yang kita akan dapatkan dalam diri kita dengan memahami dan mengetahui kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Karena tentu saja karena ilmu ini adalah ilmu yang maha agung, ilmu yang sangat tinggi kedudukannya dalam agama, karena berhubungan langsung dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia dan maha sempurna, maka tidak ragu lagi memahami masalah ini dengan baik tentu akan menimbulkan dampak positif yang sangat besar dalam keimanan seorang muslim, utamanya dalam motivasi kebaikan-kebaikan bagi dirinya dan dalam semua hal-hal yang mencakup kedudukan-kedudukan tinggi dan kemuliaan-kemuliaan dalam agama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu di antara keutamaan mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan mempelajarinya kita tidak cuma semata-mata memahami agama ini atau memahami masalah-masalah keimanan, masalah-masalah akidah secara teori, sekedar pengetahuan atau wawasan yang kemudian tidak ada pengaruhnya, refleksinya terhadap kebaikan dalam diri manusia atau motivasi bagi mereka yang mempelajarinya untuk meningkatkan keimanannya dan meningkatkan semangat dan kesungguhannya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita pelajari akidah berdasarkan pemahaman yang benar ini, pemahaman salaf, maka motivasi kebaikan dalam diri kita akan timbul dengan sendirinya. Apalagi masalah-masalah keimanan yang merupakan landasan agama. Sehingga kalau ada orang yang mempelajari masalah-masalah iman, tauhid kepada Allah, kemudian setelah itu motivasi dalam dirinya untuk berbuat kebaikan tidak meningkat, maka ini ada yang perlu dikoreksi dalam keimanannya. Ada yang perlu diragukan dari cara dia mempelajari agama ini selama ini. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang salah satu dari rukun iman saja, seperti iman tentang kepada masalah takdir. Beliau mengatakan ini adalah landasan segala kebaikan. Beliau mengatakan asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan adalah dengan kamu mengetahui apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi mengimani masalah takdir dengan benar saja itu sudah menjadi motivasi kebaikan besar. Inilah keistimewaan yang ada pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka belajar memahami agama Islam bukan hanya untuk pengetahuan semata-mata, wawasan semata-mata, tapi ternyata tujuan utama di balik semua itu adalah untuk benar-benar meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi motivasi dalam melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam agama, yang inilah tujuannya seseorang itu mendalami hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kebiasaan para ulama salaf dulu ketika mereka mulai mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, maka terlihat pengaruh-pengaruh baik dari ilmu yang mereka pelajari dalam merubah segala sesuatu yang ada dalam diri mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, kana ar-rajulu idza ta'allama al-ilma alam yalbas an yura dzalika fi takhashu'ihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya di zaman para ulama salaf, jika ada seseorang yang mulai mempelajari ilmu agama, mulai mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tidak lama setelah itu akan terlihat pengaruh baik, dampak positif dari ilmu yang dipelajarinya dalam hati. Ibadahnya semakin khusyuk, semakin tunduk kepada Allah, tingkah lakunya juga semakin baik, ucapannya juga semakin bersih, semakin terarah kepada kebaikan, demikian pula pandangan matanya, dan semua perbuatan anggota badannya. Nah, inilah yang diharapkan dari ilmu, dan inilah pengertian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin dituntut, maka semakin menjadikan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang diharapkan kita bisa dapatkan untuk semakin meningkatkan keimanan kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan para ulama yang lainnya mengisyaratkan hal ini dalam banyak ucapan mereka. Di antaranya beliau mengatakan, laisal ilmu an kasratir riwayah wa innamal ilmu an kasratil khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan sekedar banyak menghafal riwayat-riwayat, tetapi ilmu itu adalah besarnya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Landasan utama ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang paling utama
adalah ilmu yang membangkitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tujuan utama mempelajari akidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat keagungannya dan nama-namanya yang maha indah, sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Untuk kesempatan pagi hari ini, saya akan memulai membahas atau menyebutkan contoh dari beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang saya dahulukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai pokok dari Asmaul Husna. Nama-nama yang merupakan pokok dari Asmaul Husna, yang nama-nama ini mencakup makna semua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Tentu saja keterangan yang akan saya bawakan nanti rujukan utamanya adalah beberapa kitab dari para ulama. Di antaranya kitab Fikih Al-Asmaul Husna. Kemudian keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya, serta beberapa tafsir, utamanya tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Taisir Karimur Rahman yang saya jadikan sebagai rujukan dalam pembahasan beberapa ayat Al-Quran yang akan saya bawakan nanti insya Allah dalam kajian ini. Jadi saya akan mulai menjelaskan insya Allah 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai pokok dari semua Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yaitu nama Allah lafzul jalalah, Allah, ya, Allah. Yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. 3 nama Allah ini dikatakan sebagai madar, tempat kembalinya, tempat berkisarnya semua kandungan dari nama-nama Allah yang lain, sebagai marji, ya. Apa ini pokok dari semua kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Oleh karena itulah surat Al-Fatihah, ya, disebut sebagai surat yang paling agung dalam Al-Quran karena surat ini mengandung 3 nama tersebut. Surat ini mengandung 3 nama tersebut. Nama Allah, kemudian Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan kandungan daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung ini, yang semuanya terdapat dalam surat Al-Fatihah, beliau mengatakan, "I'lam anna hadhihi surat ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyati atamma ishtimal." Ketahuilah bahwasanya surat yang agung ini mengandung apa ini induk dan pokok dari semua matalib, semua tujuan, semua tuntutan yang agung dalam agama. Surat ini mengandung kesemua apa ini, keseluruhan hal ini secara sempurna. Kenapa demikian? Fashtamalat ala ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma' marji al-asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Marji al-asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Karena surat ini mengandung ta'rif, ya, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap zat yang maha benar untuk disembah, yang maha berhak untuk disembah, dengan 3 namanya yang maha agung, yang maha indah, yang merupakan pokok dan tempat kembali semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Maka ketiga nama ini
pantas untuk kita dahulukan dalam pembahasan. Ya, secara umum ketiga nama ini mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan. Nama Allah mengandung arti al-uluhiyah, menetapkan tauhid uluhiyah, hak peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sedangkan nama Allah Ar-Rabb mengandung sifat rububiyah, menetapkan pengertian dari rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah dalam mengatur, menciptakan, memberi rezeki, serta menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Sedangkan sifat Ar-Rahman mengandung sifat baik, sifat pemurah, sifat penyayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tiga nama ini memiliki kandungan yang sangat agung dan pantas untuk kita jadikan sebagai contoh utama dalam pembahasan kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk saat ini rekan-rekan ikhwan serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, untuk saat ini yang saya telah siapkan dalam materi, saya mulai dengan nama Allah Ar-Rabb, ya, Ar-Rabb, yang secara bahasa selalu kita artikan dengan kata-kata Tuhan. Saya sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, untuk lebih hati-hatinya, sebaiknya kalau kita menulis, kita mengucapkan, lebih bagus kita menyebutkannya dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, itu dengan nama Ar-Rabb, yang nanti kita katakan terjemahannya secara bahasa, atau artinya secara bahasa Indonesia adalah Tuhan, begitu. Karena nama Allah Subhanahu wa taala yang menamakan dirinya dengan nama ini, maka lebih bagus dalam adab kita menggunakan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala namakan untuk dirinya sendiri. Ya, nama Allah Ar-Rabb. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Dalam banyak ayat Al-Qur'an untuk menetapkan sifat ini, dan juga banyak dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabbku. Padahal kita tahu nama Allah yang lain banyak, tapi kenapa kebanyakan doanya mereka menggunakan nama ini? Nanti kita akan singkap rahasianya dengan izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Di antaranya ayat yang menyebutkan nama ini, ya banyak sekali ya, di antaranya misalnya dalam surat Al-An'am ayat 100, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Ya, maksudnya yang maha mengatur, menguasai seluruh alam semesta. Dalam ayat yang lain juga surat Al-An'am ayat 164, qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah, padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu, bagi semua makhluknya. Juga dalam surat Shad ayat 66, Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Dialah Rabb yang mengatur, menguasai dan menciptakan langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam surat Yasin ayat ke-58 Allah berfirman, salamun qawlan mir rabbir rahim. Kepada penghuni surga dikatakan diucapkan pada mereka salam, sebagai ucapan selamat dari Rabb yang maha penyayang, yang maha pengasih. Inilah dasar penetapan, dan tentu saja nama ini banyak sekali disebutkan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Maka secara bahasa, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ini
Kemudian saya katakan tadi ini adalah salah satu di antara 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup semua kandungan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah lainnya. Oleh karena itu, Rabb itu secara bahasa memiliki arti yang luas. Kalau kita lihat para ulama ahli bahasa seperti Ibnu Faris, Ibnul Athir, dan para ulama yang lainnya menyebutkan secara bahasa atau secara etimologi saja, asal usul kata, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat dan taufiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Kita bersyukur kepadanya yang telah senantiasa menganugerahkan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari agama, yang dengan itu kita akan bisa berupaya memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita, ibadah kita, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itulah seorang hamba akan mencapai kebahagiaan yang abadi di dunia apalagi di akhirat nanti. Alhamdulillah, ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk melanjutkan rangkaian pengajian kita membahas tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 2 pertemuan yang lalu, secara ringkas dan secara umum, saya telah menjelaskan keutamaan dan keagungan serta tingginya kedudukan ilmu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beberapa kaidah-kaidah umum dan ringkas seputar permasalahan yang sangat penting dalam agama ini. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha indah, beserta sekelumit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat dan taufiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Kita bersyukur kepadanya yang telah senantiasa menganugerahkan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari agama, yang dengan itu kita akan bisa berupaya memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita, ibadah kita, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itulah seorang hamba akan mencapai kebahagiaan yang abadi di dunia apalagi di akhirat nanti. Alhamdulillah, ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk melanjutkan rangkaian pengajian kita membahas tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 2 pertemuan yang lalu, secara ringkas dan secara umum, saya telah menjelaskan keutamaan dan keagungan serta tingginya kedudukan ilmu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta beberapa kaidah-kaidah umum dan ringkas seputar permasalahan yang sangat penting dalam agama ini. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha indah, beserta sekelumit dari penjelasan tentang kandungan maknanya secara bahasa, kemudian bagaimana para ulama menjelaskannya, serta bagaimana atau apa faedah, manfaat, pengaruh positif yang kita akan dapatkan dalam diri kita dengan memahami dan mengetahui kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha mulia. Karena tentu saja, karena ilmu ini adalah ilmu yang maha agung, ilmu yang sangat tinggi kedudukannya dalam agama, karena berhubungan langsung dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia dan maha sempurna. Maka tidak ragu lagi, memahami masalah ini dengan baik tentu akan menimbulkan dampak positif yang sangat besar dalam keimanan seorang muslim, utamanya dalam motivasi kebaikan-kebaikan bagi dirinya, dan dalam semua hal-hal yang mencakup kedudukan-kedudukan tinggi dan kemuliaan-kemuliaan dalam agama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu di antara keutamaan mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan mempelajarinya kita tidak cuma semata-mata memahami agama ini atau memahami masalah-masalah keimanan, masalah-masalah akidah secara teori, sekedar pengetahuan atau wawasan yang kemudian tidak ada pengaruhnya, refleksinya terhadap kebaikan dalam diri manusia atau motivasi bagi mereka yang mempelajarinya untuk meningkatkan keimanannya dan meningkatkan semangat dan kesungguhannya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita pelajari akidah berdasarkan pemahaman yang benar ini, pemahaman salaf, maka motivasi-motivasi kebaikan dalam diri kita akan timbul dengan sendirinya. Apalagi masalah-masalah keimanan yang merupakan landasan agama. Sehingga kalau ada orang yang mempelajari masalah-masalah iman, tauhid kepada Allah, kemudian setelah itu motivasi dalam dirinya untuk berbuat kebaikan tidak meningkat, maka ini ada yang perlu dikoreksi dalam keimanannya. Ada yang perlu diragukan dari cara dia mempelajari agama ini selama ini. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat dan taufiknya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Kita bersyukur kepadanya yang telah senantiasa menganugerahkan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari agama, yang dengan itu kita akan bisa berupaya memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita, ibadah kita, dan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itulah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya
atas semua limpahan nikmat dan taufiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Kita bersyukur kepadanya yang telah senantiasa menganugerahkan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari agama, yang dengan itu kita akan bisa berupaya memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita, ibadah kita, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itulah seorang hamba akan mencapai kebahagiaan yang abadi di dunia apalagi di akhirat nanti. Alhamdulillah, ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk melanjutkan rangkaian pengajian kita membahas tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 2 pertemuan yang lalu, secara ringkas dan secara umum, saya telah menjelaskan keutamaan dan keagungan serta tingginya kedudukan ilmu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beberapa kaidah-kaidah umum dan ringkas seputar permasalahan yang sangat penting dalam agama ini. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha indah, beserta sekelumit dari penjelasan tentang kandungan maknanya secara bahasa, kemudian bagaimana para ulama menjelaskannya, serta bagaimana atau apa faedah, manfaat, pengaruh positif yang kita akan dapatkan dalam diri kita dengan memahami dan mengetahui kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan maha mulia. Karena tentu saja, karena ilmu ini adalah ilmu yang maha agung, ilmu yang sangat tinggi kedudukannya dalam agama, karena berhubungan langsung dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mulia dan maha sempurna. Maka tidak ragu lagi, memahami masalah ini dengan baik tentu akan menimbulkan dampak positif yang sangat besar dalam keimanan seorang muslim, utamanya dalam motivasi kebaikan-kebaikan bagi dirinya, dan dalam semua hal-hal yang mencakup kedudukan-kedudukan tinggi dan kemuliaan-kemuliaan dalam agama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu di antara keutamaan mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan mempelajarinya kita tidak cuma semata-mata memahami agama ini atau memahami masalah-masalah keimanan, masalah-masalah akidah secara teori, sekedar pengetahuan atau wawasan yang kemudian tidak ada pengaruhnya, refleksinya terhadap kebaikan dalam diri manusia atau motivasi bagi mereka yang mempelajarinya untuk meningkatkan keimanannya dan meningkatkan semangat dan kesungguhannya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita pelajari akidah berdasarkan pemahaman yang benar ini, pemahaman salaf, maka motivasi kebaikan dalam diri kita akan timbul dengan sendirinya. Apalagi masalah-masalah keimanan yang merupakan landasan agama. Sehingga kalau ada orang yang mempelajari masalah-masalah iman, tauhid kepada Allah, kemudian setelah itu motivasi dalam dirinya untuk berbuat kebaikan tidak meningkat, maka ini ada yang perlu dikoreksi dalam keimanannya. Ada yang perlu diragukan dari cara dia mempelajari agama ini selama ini. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang salah satu dari rukun iman saja, seperti iman tentang kepada masalah takdir. Beliau mengatakan ini adalah landasan segala kebaikan. Beliau mengatakan asasu kulli khairin an ta'lama anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun
landasan utama segala kebaikan adalah dengan kamu mengetahui apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi, mengimani masalah takdir dengan benar saja itu sudah menjadi motivasi kebaikan besar. Menjadi motivasi kebaikan besar. Inilah keistimewaan yang ada pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka belajar memahami agama Islam bukan hanya untuk pengetahuan semata-mata, wawasan semata-mata, tapi ternyata tujuan utama di balik semua itu adalah untuk benar-benar meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi motivasi dalam melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam agama, yang inilah tujuannya seseorang itu mendalami hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kebiasaan para ulama salaf dulu. Ketika mereka mulai mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, maka terlihat pengaruh-pengaruh baik dari ilmu yang mereka pelajari dalam merubah segala sesuatu yang ada dalam diri mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, "Kana ar-rajulu idza ta'allama al-ilma alam yalbas an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi." Dulunya di zaman para ulama salaf, jika ada seseorang yang mulai mempelajari ilmu agama, mulai mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tidak lama setelah itu akan terlihat pengaruh baik, dampak positif dari ilmu yang dipelajarinya dalam hati. Ibadahnya semakin khusyuk, semakin tunduk kepada Allah, tingkah lakunya juga semakin baik, ucapannya juga semakin bersih, semakin terarah kepada kebaikan, demikian pula pandangan matanya, dan semua perbuatan anggota badannya. Nah, inilah yang diharapkan dari ilmu, dan inilah pengertian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin dituntut, maka semakin menjadikan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang diharapkan kita bisa dapatkan untuk semakin meningkatkan keimanan kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan para ulama yang lainnya mengisyaratkan hal ini dalam banyak ucapan mereka. Di antaranya beliau mengatakan, "Laisal ilmu an kasratir riwayah wa innamal ilmu an kasratil khasyah." Bukanlah ilmu itu dengan sekedar banyak menghafal riwayat-riwayat, tetapi ilmu itu adalah besarnya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Aslul ilmi khasyatullahi ta'ala." Landasan utama ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang paling utama adalah ilmu yang membangkitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan utama mempelajari akidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat keagungannya dan nama-namanya yang maha indah, sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Untuk kesempatan pagi hari ini, saya akan memulai membahas atau menyebutkan contoh dari beberapa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya dahulukan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai pokok dari Asmaul Husna. Nama-nama yang merupakan pokok dari Asmaul Husna, yang nama-nama ini mencakup makna semua dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Tentu saja keterangan yang akan saya bawakan nanti, rujukan utamanya adalah beberapa kitab dari para ulama. Di antaranya kitab Fikih Al-Asma'ul Husna. Kemudian keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya, serta beberapa tafsir, utamanya tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Taisir Karimur Rahman yang saya jadikan sebagai rujukan dalam
pembahasan beberapa ayat Al-Quran yang akan saya bawakan nanti insya Allah dalam kajian ini. Jadi saya akan mulai menjelaskan insya Allah 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut sebagai pokok dari semua Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, yaitu nama Allah lafzul jalalah, Allah, ya, Allah. Yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. 3 nama Allah ini dikatakan sebagai madar, tempat kembalinya, tempat berkisarnya semua kandungan dari nama-nama Allah yang lain, sebagai marji, ya. Apa ini pokok dari semua kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Oleh karena itulah surat Al-Fatihah, ya, disebut sebagai surat yang paling agung dalam Al-Quran karena surat ini mengandung 3 nama tersebut. Surat ini mengandung 3 nama tersebut. Nama Allah, kemudian Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan kandungan daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung ini, yang semuanya terdapat dalam surat Al-Fatihah, beliau mengatakan, "I'lam anna hadhihi surat ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyati atamma ishtimal." Ketahuilah bahwasanya surat yang agung ini mengandung induk dan pokok dari semua matalib, semua tujuan, semua tuntutan yang agung dalam agama. Surat ini mengandung keseluruhan hal ini secara sempurna. Kenapa demikian? Fashtamalat ala ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma' marji al-asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Marji'ul asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Karena surat ini mengandung ta'rif, ya, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap zat yang maha benar untuk disembah, yang maha berhak untuk disembah, dengan 3 namanya yang maha agung, yang maha indah, yang merupakan pokok dan tempat kembali semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Maka ketiga nama ini pantas untuk kita dahulukan dalam pembahasan. Ya, secara umum ketiga nama ini mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan. Nama Allah mengandung arti al-uluhiyah, menetapkan tauhid uluhiyah, hak peribadatan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Sedangkan nama Allah Ar-Rabb mengandung sifat rububiyah, menetapkan pengertian dari rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah dalam mengatur, menciptakan, memberi rezeki, serta menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Sedangkan sifat Ar-Rahman mengandung sifat baik, sifat pemurah, sifat penyayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu 3 nama ini memiliki kandungan yang sangat agung dan pantas untuk kita jadikan sebagai contoh utama dalam pembahasan kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk saat ini rekan-rekan ikhwan serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, untuk saat ini yang saya telah siapkan dalam materi, saya mulai dengan nama Allah Ar-Rabb, ya, Ar-Rabb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat dan taufiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Kita bersyukur kepadanya yang telah senantiasa menganugerahkan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari agama, yang dengan itu kita akan bisa berupaya memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita, ibadah kita, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itulah seorang hamba akan mencapai kebahagiaan yang abadi di dunia apalagi di akhirat nanti. Alhamdulillah, ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk melanjutkan rangkaian pengajian kita membahas tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 pertemuan yang lalu, secara ringkas dan secara umum, saya telah menjelaskan keutamaan dan keagungan serta tingginya kedudukan ilmu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, serta beberapa kaidah-kaidah umum dan ringkas seputar permasalahan yang sangat penting dalam agama ini. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha indah, beserta sekelumit dari penjelasan tentang kandungan maknanya secara bahasa, kemudian bagaimana para ulama menjelaskannya, serta bagaimana atau apa faedah, manfaat, pengaruh positif yang kita akan dapatkan dalam diri kita dengan memahami dan mengetahui kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Karena tentu saja karena ilmu ini adalah ilmu yang maha agung, ilmu yang sangat tinggi kedudukannya dalam agama, karena berhubungan langsung dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia dan maha sempurna. Maka tidak ragu lagi, memahami masalah ini dengan baik tentu akan menimbulkan dampak positif yang sangat besar dalam keimanan seorang muslim, utamanya dalam motivasi kebaikan-kebaikan bagi dirinya, dan dalam semua hal-hal yang mencakup kedudukan-kedudukan tinggi dan kemuliaan-kemuliaan dalam agama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu di antara keutamaan mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan mempelajarinya kita tidak cuma semata-mata memahami agama ini atau memahami masalah-masalah keimanan, masalah-masalah akidah secara teori.
sekedar pengetahuan atau wawasan yang kemudian tidak ada pengaruhnya, refleksinya terhadap kebaikan dalam diri manusia atau motivasi bagi mereka yang mempelajarinya untuk meningkatkan keimanannya dan meningkatkan semangat dan kesungguhannya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita pelajari akidah berdasarkan pemahaman yang benar ini, pemahaman salaf, maka motivasi kebaikan dalam diri kita akan timbul dengan sendirinya. Apalagi masalah-masalah keimanan yang merupakan landasan agama. Sehingga kalau ada orang yang mempelajari masalah-masalah iman, tauhid kepada Allah, kemudian setelah itu motivasi dalam dirinya untuk berbuat kebaikan tidak meningkat, maka ini ada yang perlu dikoreksi dalam keimanannya. Ada yang perlu diragukan dari cara dia mempelajari agama ini selama ini. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang salah satu dari rukun iman saja, seperti iman tentang kepada masalah takdir. Beliau mengatakan ini adalah landasan segala kebaikan. Beliau mengatakan asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan adalah dengan kamu mengetahui apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi mengimani masalah takdir dengan benar saja itu sudah menjadi motivasi kebaikan besar. Inilah keistimewaan yang ada pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka belajar memahami agama Islam bukan hanya untuk pengetahuan semata-mata, wawasan semata-mata, tapi ternyata tujuan utama di balik semua itu adalah untuk benar-benar meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi motivasi dalam melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam agama, yang inilah tujuannya seseorang itu mendalami hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kebiasaan para ulama salaf dulu. Ketika mereka mulai mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, maka terlihat pengaruh-pengaruh baik dari ilmu yang mereka pelajari dalam merubah segala sesuatu yang ada dalam diri mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, kana ar-rajulu إذا تعلم العلم فلم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه ولسانه وبصره ويده. Dulunya di zaman para ulama salaf, jika ada seseorang yang mulai mempelajari ilmu agama, mulai mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tidak lama setelah itu akan terlihat pengaruh baik, dampak positif dari ilmu yang dipelajarinya dalam hati. Ibadahnya semakin khusyuk, semakin tunduk kepada Allah, tingkah lakunya juga semakin baik, ucapannya juga semakin bersih, semakin terarah kepada kebaikan, demikian pula pandangan matanya, dan semua perbuatan anggota badannya. Nah, inilah yang diharapkan dari ilmu, dan inilah pengertian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin dituntut, maka semakin menjadikan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang diharapkan kita bisa dapatkan untuk semakin meningkatkan keimanan kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan para ulama yang lainnya mengisyaratkan hal ini dalam banyak ucapan mereka. Di antaranya beliau mengatakan, laisal ilmu an kasratir riwayah wa innamal ilmu an kasratil khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan sekedar banyak menghafal riwayat-riwayat, tetapi ilmu itu adalah besarnya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Landasan utama ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang paling utama adalah ilmu yang membangkitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan utama mempelajari akidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat keagungannya dan nama-namanya yang maha indah, bagaimana yang diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah, untuk kesempatan pagi hari ini, saya akan memulai membahas atau menyebutkan contoh dari beberapa nama Allah subhanahu wa ta'ala yang saya dahulukan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai pokok dari Asma'ul Husna. Nama-nama yang merupakan pokok dari Asma'ul Husna, yang nama-nama ini mencakup makna semua dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Tentu saja keterangan yang akan saya bawakan nanti, rujukan utamanya adalah beberapa kitab dari para ulama. Di antaranya kitab Fikih Al-Asma'ul Husna. Kemudian keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya, serta beberapa tafsir, utamanya tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Taisir Karimur Rahman yang saya jadikan sebagai rujukan dalam pembahasan beberapa ayat Al-Quran yang akan saya bawakan nanti insya Allah dalam kajian ini. Jadi saya akan mulai menjelaskan insya Allah 3 nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai pokok dari semua Asma'ul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yaitu nama Allah, lafzul jalalah, Allah, ya, Allah. Yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. 3 nama Allah ini dikatakan sebagai madar, ya, tempat kembalinya, tempat berkisarnya semua kandungan dari nama-nama Allah yang lain, sebagai marji, ya, pokok dari semua kandungan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Oleh karena itulah surat Al-Fatihah, ya, disebut sebagai surat yang paling agung dalam Al-Quran karena surat ini mengandung 3 nama tersebut. Surat ini mengandung 3 nama tersebut. Nama Allah, kemudian Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan kandungan daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala, 3 nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini, yang semuanya terdapat dalam surat Al-Fatihah, beliau mengatakan, "I'lam anna hadhihi surat ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyati atamma ishtimal." Ketahuilah bahwasanya surat yang agung ini mengandung induk dan pokok dari semua matalib, semua tujuan, semua tuntutan yang agung dalam agama. Surat ini mengandung keseluruhan hal ini secara sempurna. Kenapa demikian? Fashtamalat ala ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma' marji al-asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Marji'ul asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Karena surat ini mengandung ta'rif, ya, pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap zat yang maha benar untuk disembah, yang maha berhak untuk disembah, dengan 3 namanya yang maha agung, yang maha indah, yang merupakan pokok dan tempat kembali semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Maka ketiga nama ini pantas untuk kita dahulukan dalam pembahasan. Ya, secara umum ketiga nama ini mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan. Nama Allah mengandung arti al-uluhiyah, menetapkan tauhid uluhiyah.
hak peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sedangkan nama Allah Ar-Rabb mengandung sifat rububiyah, menetapkan pengertian dari rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah dalam mengatur, menciptakan, memberi rezeki, serta menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Sedangkan sifat Ar-Rahman mengandung sifat baik, sifat pemurah, sifat penyayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tiga nama ini memiliki kandungan yang sangat agung dan pantas untuk kita jadikan sebagai contoh utama dalam pembahasan kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk saat ini rekan-rekan ikhwan serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, untuk saat ini yang saya telah siapkan dalam materi, saya mulai dengan nama Allah